warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Brisa Mariana. Saya Tria Juandayani. Saya Trisnawati Utami. Saya Sinta Fitriani. Saya Saraswati. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami tentang kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, definisi kepemilikan. Kepemilikan menurut KBBI berarti kepunyaan atau hak. Sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. Dalam Islam, kepemilikan dikenal dengan nama al-makiyah. Al-makiyah secara etimologi berarti kepemilikan. Al-makiyah memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Dan pengertian lain dari al-makiyah yaitu al-milik. Al-milik adalah kepemilikan atas sesuatu dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Yang kedua, prinsip dasar kepemilikan dalam Islam. Dalam konsep Islam, ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan, yaitu A. Kekayaan merupakan titipan. Pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pemilik mutlak segala sesuatu. Yang B yaitu harta yang diperoleh dapat menjadi penolong dalam menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan juga sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari kemudian. Sehingga dalam Islam terjadi pembatasan hak-hak bagi kepemilikan seseorang. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah di antara contoh pembatasan tersebut sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsumuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kekayaan kepada setiap hambanya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban mereka seperti sholat dan zakat. Umat manusia sebagai suatu kesatuan dari setiap individu-individu, manusia harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta. Kekayaan tersebut dalam bentuk adanya rasa persaudaraan, kebersamaan, saling membantu satu sama lain, sehingga akan membentuk pondasi utama. Bagi pertalian ekonomi antar manusia, Islam tidak memperbolehkan suatu perolehan dan peningkatan kekayaan seseorang terwujud dengan merampas nilai-nilai kemanusiaan, karena kegunaan kekayaan tersebut adalah untuk menunjang dan menyempurnakan kelangsungan hidup manusia. D. Hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasarufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Aspek adanya keterbatasan kepemilikan individu dan adanya kepentingan sosial, yaitu orang-orang yang membutuhkan, dapat menjadikan umat mendapatkan keberhasilan dalam hidup. 3. Klasifikasi kepemilikan dalam Islam.
Kepemilikan dalam Islam diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu Sulistiwati Ahmad 2017. A. Kepemilikan individu adalah hukum syara yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan utility tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Selanjutnya yaitu kepemilikan umum adalah izin al-syar'i kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang, sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-syar'i sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya satu orang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya. Namun, dilarang memilikinya seperti fasilitas dan sarana umum, sumber daya alam yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang didepositnya tidak terbatas. Selanjutnya C. Kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan kebijakannya. Kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah. Yang keempat, sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Sebab-sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab kepemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara. Menurut syariat Islam, setidaknya ada 5 sebab kepemilikan. Yang pertama yaitu bekerja atau al-amal, yaitu bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta. Yang pertama itu ada menghidupkan tanah mati atau ihya al-mawaat, yaitu tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Menggali kandungan bumi. Menggali apa yang terkandung di dalam perut bumi yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas jamaah atau disebut rikas. Dengan kata lain, harta tersebut bukan merupakan hak seluruhnya kaum muslimin. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas atau merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 33 yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Berburu termasuk dalam kategori bekerja. Berburu mutiara, ikan, batu permata, bunga karang, serta yang diperoleh dan hasil buruan laut lainnya. Maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya. Sebagaimana yang berlaku dalam pemburuan barang dan hewan-hewan yang lainnya, demikian halnya harta yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Makelar atau samsara. Makelar yaitu suatu cara untuk memperoleh harta dengan bekerja untuk orang lain dengan upah, baik itu untuk keperluan menjual maupun membeli. Makelar termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta secara hak menurut syara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yusuf 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafakidu suwa'al muliki waliman ja'a bihi himru bari'u wa ana bihi zaimi. Sadaqallahul azim. Yang artinya, mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Syariah dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syarikah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Selanjutnya ada ijarah. Ijarah yaitu suatu transaksi jasa yang dimiliki oleh seseorang untuk dikontrak oleh orang lain dengan kompensasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6, artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusuhkan anak itu untuknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.